Halo semuanya, selamat sore. Apakah suara saya bisa didengar? Sore, Bu. Sore, Bu. Oke, kita mulai saja ya kelasnya ya. Bisa, Ibu. Oke, saya minta Rima untuk boleh berdoa. Teman-teman dan Ibu, sebelum kita memulaikan kegiatan kita, mari kita berdoa. Bapak dalam kerajaan sorga, sekarang kami akan Zoom PBN Lab, kiranya Engkau menuntun itu hingga bisa berlangsung dengan baik. Inilah menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, amin. Terima kasih Rima. Oke, sekarang kita absen dulu ya. Boleh Mega tolong share di chat linknya Mega buat teman-teman. Baik. Bentar ya, Bu. Oke, sambil menunggu Mega share link, di hari ini nanti kita akan review sebentar untuk materi pembelajaran dari week 9 sampai 14. Lalu setelah itu kita ada games ya. Oke. Sekarang kita review dulu pembelajaran kita. Oke. Di week 9 terkait dengan perineal care dan elimination. Apakah di week ini ada yang ingin bertanya? Misalnya bagian mana yang kurang kalian pahami di pelajaran ini, di topik week ke-9 tentang perineal care dan elimination atau eliminasi. Ada yang mau bertanya? Apakah semuanya paham? Kalau gitu saya tanya aja ya, beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan ya. Apakah sama cara kita melakukan atau mengimplementasikan perineal care untuk khususnya untuk laki-laki yang sudah disirkumsisi dan belum disirkumsisi? Berbeda, Bu. Oke, coba salah satu Beda, Bu. jelaskan bedanya di mana. Saya, Bu. Oke, Karisya coba. Kalau pria yang udah disirkumsisi itu kan, Bu, kita bisa langsung membersihkan alat kelaminnya itu mulai dari atas sampai ke bawah kan, Bu. Tapi kalau yang belum itu kayak kita harus membuka kayak kulit ketannya gitu kan, Bu. Terus kita bersihkan, baru nanti kita kembalikan lagi kulit ketannya ke posisi semula, Bu. Kulit apa namanya? Istilah medisnya apa? Kulit prepusium, Bu. Betul, prepusium ya. Jadi preposiumnya agak kita turunkan dulu. Kalau yang belum sirkumsisi ya, kita turunkan dulu ke bawah, baru kita lakukan perineal care ya untuk laki-laki yang belum disirkumsisi. Tapi kalau yang sudah disirkumsisi akan lebih gampang karena kita akan langsung membersihkan ya.
Nanti kalau misalnya kalian ke rumah sakit sih pasti sekali akan kayak kaget. Ya, aduh, saya malu Bu, belum berani, kayak gitu misalnya. Itu wajar ya, di semester 1 saya dulu juga seperti itu, kayak, aduh, kok kayak gini, gitu. Tapi ya mau gimana lagi, peran kita sebagai perawat memang seperti itu. Dan kalian sampai semester berikutnya, semester atas pun akan tetap mengerjakan hal yang sama. Ya, dan kalian nanti akan terbiasa dengan hal seperti itu. Bahkan, maaf ya, saya pernah mau pengalaman mau pasang kateter ya untuk laki-laki malah tiba-tiba langsung ereksi coba ya. Jadi hal seperti itu memang akan bisa terjadi. Cuman kita sebagai perawat ya jangan kayak langsung oh my god ada apa ini kayak itu enggak juga ya. Kita harus tetap tenang lalu menenangkan pasiennya juga ya. Kita edukasi, Pak, boleh tenang sebentar, saya boleh keluar dulu Pak, coba Bapak tenang dulu, nanti saya kembali lagi, misalnya seperti itu ya. Jadi kita kasih waktu dulu ke pasiennya. Karena kadang itu juga hal yang refleks ya, jadi mungkin bukan keinginan pasiennya, tapi itu refleks aja karena ada sentuhan atau apa segala macam, itu bisa saja terjadi. Ya, jadi kalau misalnya itu terjadi, kita kasih waktu ke pasiennya, kita tenangkan dia, baru kita kembali lagi untuk lakukan perineal care ke pasiennya. Ya. Lalu untuk yang perempuan, urutannya seperti apa? Mulai dari mana? Kalau untuk perempuan. Shalom Bu. Iya, Dari Irfan. labia mayora sampai dari labia mayora ke labia minora Bu. Itu saja? Terus dari atas ke bawah. Prinsipnya dari bersih dulu ke yang kotor ya, makanya kita Dari bersih ke kotor. ya oke, sip. Nah, kalau misalnya nanti kalian yang laki-laki khususnya, karena ini cukup sensitif ya, jadi biasanya kalau pasiennya perempuan memang sebaiknya perawat perempuan yang melakukan tindakan perineal care ke pasien yang perempuan ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada pasien-pasien yang juga ya sudahlah nggak apa-apa gitu. Ada juga yang seperti itu, biasanya sih yang pasien usia lansia ya. Jadi mereka kadang karena mereka tahu kalian mahasiswa yang ingin belajar, jadi mereka nggak keberatan kalau dibantu untuk dibersihkan, misalnya seperti itu. Ya, tapi jangan ada respon spontan seperti kaget atau apa Ibu, maaf, ya. absennya nggak bisa, Bu. Kenapa? Siapa itu barusan? Absennya nggak bisa, Bu. Iya Bu, nggak bisa. Oh, nggak kebuka ya? Oke deh, nanti deh di akhir saya perbaiki linknya ya. Oke, itu tentang perineal care dan juga kalau eliminasi seperti apa? Buang air kecil, buang air besar. Kalau laki-laki kita pakai apa? Sepertinya ada di soal kuis tadi ya. Kalau pria biasanya pakai urinal, Bu. Urinal, oke. Kalau perempuan? Kalau perempuan itu pakai bedpan, Bu. Bedpan. Udah paham ya bedanya urinal sama bedpan ya. Dari bentuknya aja tentunya udah beda ya. Jadi ya nanti kalau kita ke rumah sakit kita akan lihat alat-alatnya, atau ketika kalian datang nanti kalian akan lihat alat-alatnya seperti apa ya. Oh iya, kalian udah tahu kan kalau nanti akan datang ke sini? Udah dikasih pengumuman belum ya? Belum Bu. Belum, Ibu. Oh, oke. Untung saya belum bilang ya. Kalau nggak, ntar nggak surprise lagi ke kalian.
mendengar rumor, Bu. Iya, jadi sebentar lagi kita akan bertemu ya. Jadi kita nggak online-online lagi. Sebentar lagi saya akan ketemu kalian secara nyata ya. Karena semester depan juga saya masih akan bertemu dengan kalian ya. Oke, lanjut. Oke, week 9 beres ya. Nggak ada yang mau ditanya lagi. Oke, lanjut ke week 10 terkait postmortem care. Oke, di week 10 ini saya baca tugas kalian itu sangat bagus ya, menarik semuanya. Dari berbagai macam daerah, terus ada lagi yang dibikin per suku misalnya, itu udah bagus banget. Ya, punya kalian semua kreatif ya dan unik-unik gitu. Pas saya baca saya jadi tahu juga, oh ada ya tradisi seperti ini, misalnya yang Toraja, apa ya itu nenek apa gitu ya yang kayak mayatnya jalan ya, iya nggak sih? Yang Toraja kemarin saya ada lihat punya siapa gitu saya lupa, itu bagus, pokoknya semua bagus, semua unik-unik ya punya kalian. Nah, prinsip utama dari postmortem care itu adalah pertama-tama kita akan tahu bahwa keputusan ya atau yang memutuskan bahwa kondisi pasien ini udah dinyatakan meninggal adalah dari dokter. Ya, setelah dokter memutuskan, kemudian barulah kita akan diminta untuk ya istilahnya adalah memandikan jenazah atau kadaver ya. Oke, nah teknik untuk memandikannya sih mirip dengan kita bed bathing yang seperti biasa, hanya saja tidak terlalu intens bagaimana ya. Dan pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus melepas dulu semua jenis selang atau apapun ya yang ada di tubuh pasien, kita lepaskan dulu semuanya. Ya, baru kita mulai untuk membersihkan pasien. Ya, lalu kita juga perlu untuk tanya ke keluarga, biasanya tradisi yang dianut seperti apa. Makanya ada tugas ke kalian untuk bikin perbudaya masing-masing ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ditempatkan di daerah mana, kalian udah bisa tahu kalau prinsipnya ya kita harus libatkan keluarga juga, karena harus sesuai juga dengan kepercayaan yang dianut oleh mereka, karena itu semuanya otoritas keluarga sih ya. Oke, untuk postmortem dan juga kalau misalnya pasien yang infeksius ya, entah itu hepatitis, HIV/AIDS atau bahkan COVID ya, kita wajib untuk menggunakan APD yang lengkap. Ya, tapi kalau untuk COVID kan kalian pasti tahu, kalau COVID kan pasti yang semacam astronot lah yang level 1 kan. Tapi kalau misalnya infeksius yang lain tidak perlu sampai level 1, tapi cukup level 2 aja untuk APD-nya. Ya, misalnya ada sarung tangan, ada gaunnya, seperti itu. Ya, paham ya? Oh, ada chat banyak ya. Oh, linknya udah bisa ya? Sudah, Bu. Oke, sip. Lalu lanjut ke bed making. Lanjut ke bed making. Bed making ada yang mau ingin kalian tanyakan? Atau misalnya ada yang punya pengalaman langsung dipraktekkan di bed kalian lakukan bed making di tempat tidur kalian misalnya? Ada tidak? Intan gimana Intan? Praktekkan, Bu. Ranjangnya beda, Bu, dengan ranjang pasien. Oh, memang nggak apa-apa, tapi prinsipnya aja.
Prinsipnya gimana, Intan? Pakai teknik apa untuk bed making? Tekniknya ada dua, Bu. Bed making. Teknik ada dua, Bu. Iya, bed making ada dua. Ada yang O, ada yang U. Apa itu? Occupied Dan occupied. Ada yang occupied dan unoccupied. Ya, occupied kan bahasa Inggris kan ya. Occupied itu berarti ada pasien di atas tempat tidur. Ya, kalau unoccupied berarti yang tanpa ada pasien. Ya, jadi unoccupied sih harusnya nanti kalian bisa lebih cepat peragainnya karena ya tidak ada pasien yang harus kalian miringkan ke kanan, miringkan ke kiri baru dipasang spraynya segala macam ya. Lebih repot untuk occupied. Ya, biasanya kalau pasien yang bobot tubuhnya agak besar, ya kalian nggak mungkin untuk bed making occupied-nya sendiri. Biasanya akan ada bantuan temannya misalnya ya untuk memiringkan pasien ke kiri dan ke kanan. Ya, karena itu akan cukup melelahkan. Ya, nanti ketika kalian datang ke klinik, ya ke rumah sakit, baru akan dipraktekkan ya. Biasanya nanti. Halo. Aduh, saya Bu. lagi gangguan jaringan. Saya izin ini ya buat matiin video ya, nggak apa-apa ya. Atau kalian juga deh matiin video aja semuanya. Nanti kalau saya instruksi buat nyalain video baru dinyalakan saja ya. Oke, screen-nya sudah muncul belum ya PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Lanjut tadi yang occupied sama unoccupied. Ya, tadi yang saya sampaikan adalah kalau occupied biasanya butuh asisten ya atau butuh teman perawat untuk membantu ya supaya lebih ringan. Biasanya seperti itu. Tapi kalau pasiennya misalnya anak-anak atau yang bobot tubuhnya IMT-nya masih underweight misalnya atau normal yang kalian memang masih bisa untuk lakukan sendiri, boleh nanti lakukan sendiri. Ya. Oke, itu untuk bed making, lalu positioning. Positioning ini ada banyak ya, dan ini posisi-posisi yang memang wajib untuk kalian hafal itu apa aja. Ya, boleh saya tunjuk ya, dan coba sebutkan jenis-jenis positioning masing-masing satu ya. Coba Jody, posisi apa yang Jody ketahui? Jody, di unmute dulu. Jodinya kemana ya? Halo. Mega, temanmu si Jody mana Mega? Kok tiba-tiba hilang? Oke, coba Riang.
Riang, apa salah satu jenis posisi yang kamu ketahui? Halo Bu. Iya, boleh. Halo Bu. Iya, saya dengar, Iya, Apa Rian, tadi Bu? Soalnya salah putus-putus Bu. satu jenis posisi, pemberian posisi yang Halo. kamu ketahui. Oh iya Bu. Posisi pasien kan Bu, posisi supin Bu. Supin? Supine. Supine ya, supine bacanya Iya bukan Bu. supin. Ya, supine itu posisi seperti apa, Riang? Halo Bu. Supine itu posisi yang seperti apa? Yang tergelentang Bu. Oke, posisi Lurus. terlentang ya. Oke. Selanjutnya Fernaldi. Iya Bu, posisi semipolar. Oke, semipolar itu posisi seperti apa? Posisi yang derajatnya 15 sampai 30 Bu. Posisi apanya? Apanya yang derajat? Semua badannya kah atau bagian mana? Bagian kepala Bu. Oke, dari punggung sampai ke kepala ya. Oke, selanjutnya siapa ya? Evieta. Ya, Bu. Oke, posisi apa yang Evieta tahu? Posisi prone, Bu. Oke, posisi prone. Posisi prone itu yang seperti apa? Posisi pasien tidur dalam keadaan telungkup, wajah menghadap ke depan, lalu kepala miring ke arah satu sisi, Bu. Oke, betul ya. Jadi posisi prone itu posisi telungkup. Ya. Laditri, posisi apa yang kamu tahu lagi? Laditri Boru Ginting. Iya, Ibu. Posisi apa yang diketahui? Posisi Sims, Bu. Ya, posisi seperti apa itu? Posisi yang miring ke kanan atau ke kiri, Bu. Miring ke kanan atau ke kiri? Bedanya sama lateral apa? Yang kalau posisi Sims, tungkai atas lebih fleksi pada panggul, Bu. Seperti apa itu? Dan lutut.
Oke, jadi kalau posisi Sims harus benar-benar kalian bedakan ya dengan posisi lateral. Kalau lateral itu dia benar-benar miring ya. Jadi istilahnya sumbu tubuhnya pasien itu kalau bagian kiri dia akan benar-benar tegak lurus ya dengan tempat tidur. Tapi kalau Sims posisi pasien justru akan lebih mendekat ke tempat tidur. Memang dia miring tapi kemiringannya tuh setengah dari lateral. Ya. Dan dia lebih condong untuk arahnya lebih dekat ke apa namanya? Ke tempat tidur. Ya. Memang kalau dibayangkan agak susah, tapi nanti kalau di lab kita akan coba untuk praktekkan lagi ya satu persatu. Oke, Rani, kalau posisi Trendelenburg itu seperti apa? Rani Widianti. Iya, Bu. Kalau posisi Kalau Trendelenburg posisi itu seperti apa? Trendelenburg. Kenapa? Halo, Iya, ayo cepat Ibu suara saya dijawab. terdengar, Bu? Dengar. Maaf. Oh. Iya, Bu. Jadi kalau posisi itu posisi pasien yang berbaring di tempat tidur, tapi kepalanya lebih rendah daripada bagian kaki. Oke, betul ya. Jadi Gitu, Bu. Jadi kalau istilah kasarnya kayak nyungsep gitu ya. Jadi kepalanya memang lebih rendah, kakinya lebih tinggi. Nah, biasanya posisi ini lebih sering dipakai kalau di ruang operasi ya, posisi Trendelenburg ini. Kalau di ruang perawatan biasa kurang ya, kurang banyak dibutuhkan untuk dilakukan posisi ini. Tapi biasanya kalau di ruang operasi itu banyak. Oke, untuk positioning kira-kira seperti itu ya. Kita lanjut saja ke transferring. Oke, kalau untuk transferring ini kan ada berbagai macam ya, ada dari kursi roda ke tempat tidur, dan sebaliknya dari tempat tidur ke kursi roda, ada yang dari tempat tidur ke tempat tidur, dan ada yang dari tandu misalnya ya atau stretcher ke tempat tidur dan sebaliknya. Ya, tapi prinsipnya tuh tetap sama ya. Kalau untuk misalnya kalau untuk apa namanya dari tempat tidur ke tempat tidur. Halo? Apakah bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sorry ya untuk kendala jaringan. Oke, kita akan lanjut sebentar aja. Sepertinya kita nggak jadi main games ya, karena waktunya cukup ini ya. Oke, tadi kita sampai di transferring ya. Iya, Ibu. Halo? Iya, Ibu. Iya, Bu. Kalau suara saya agak putus-putus atau apa, nanti tolong disampaikan aja ya. Baik, Ibu. Oke, kalau untuk transferring, oke sip. Untuk transferring, kan ada macam-macam ya. Kalau untuk dari apa namanya, dari bed to bed, berarti adalah kalau pasien mau dipindahkan dari satu tempat tidur ke tempat tidur yang lain. Nah, biasanya kita perlu pet sleep ya. Nanti kalau kalian udah lihat videonya sih harusnya udah cukup tergambarkan lah ya. Cuman memang prakteknya nanti harus dilakukan biar kalian terbiasa nanti. Kalau cuman sekedar lihat video kan kayak kurang gimana gitu kan. Kayak nggak kebayang nanti berat badan yang misalnya bobot tubuhnya cukup berat, ya lalu misalnya kalian yang kecil-kecil misalnya yang perempuan apalagi ya,
itu benar-benar harus bagus juga posisi kalian supaya terhindar dari back pain ya, karena kalau misalnya pasien yang apa namanya ada gangguan ginjal misalnya, lalu ada penumpukan cairan di tubuhnya sih, berat badannya akan sangat ini ya, pokoknya istilahnya sangat berat lah pasiennya. Saya pernah punya pengalaman seperti itu. Jadi mau pindahin pasien tuh sampai benar-benar ngos-ngosan, sampai akhirnya punggung semua sakit. Nah itu karena memang posisinya tidak bagus, tidak benar, dan butuh juga untuk sesama teman perawat yang membantu harus kompak juga, misalnya harus ada yang kasih aba-aba 1, 2, 3 baru digeser pasiennya, misalnya seperti itu. Ya, lalu kalau yang dari kursi roda ke tempat tidur, nah kita butuh halo. Halo, Ya, halo. Ibu. Iya, Ibu. Bu. Ya, Bu. Maaf banget ya. Oke, Bu. Aduh. Jadi terkendala sekali ini jaringannya. Oke, tinggal sebentar lagi ya, kita udah di transferring ini. Tadi saya sampai mana ya? Kalian dengarnya sampai mana tadi? Tentang ukuran badan pasien, Bu. Oke, ukuran badan pasien ya. Oke. Kalau yang dari bed to bed itu butuh untuk kekompakan juga ya antara sesama tim. Ya, karena nanti biasanya harus ada satu orang sebagai leader. Ya, jadi dia akan komando untuk 1, 2, 3 misalnya gitu. Terus akan barengan untuk memindahkan pasien ya, dan harus diperhatikan juga posisi ergonomis dari setiap perawat ya, karena takutnya resiko untuk terjadinya back pain itu sangat besar ya. Lalu kalau untuk transferring dari kursi roda ke tempat tidur, ya kalau misalnya pasiennya ada kelemahan anggota tubuh, tentunya lutut kita dan lutut pasien itu akan ada seperti bertemu ya, jadi akan lutut pasien itu akan menumpuk pada lutut kita, kemudian kita akan bikin gerakan seperti istilahnya memutar pasien seperti itu, sehingga dia bisa berpindah dari kursi roda ke tempat tidur ya. Memang kalau dibayangkan saja tuh agak susah ya, nanti kalau kalian sudah datang ke sini baru kita latihan bareng-bareng ya. Oke, itu untuk transferring. Lalu untuk feeding per oral, namanya juga feeding ya, berarti memberi makan ya. Lalu karena per oral, jadi kita istilahnya bantu untuk menyuapi pasien seperti itu ya, karena per oral. Ya, lalu jenis-jenis apa namanya pemberian makan kepada pasien itu kan ada 3 ya. Rutenya istilahnya. Coba Cahyani boleh jelaskan apa aja yang diketahui? Halo Bu, apakah suara saya kedengaran? Iya, ya, dengar. Ada 3, yang pertama itu dari oral, yang kedua itu dari enteral nutrition, terus setelah itu parenteral Bu. Oke, oral, lalu enteral dan parenteral. Oke. Kalau untuk yang enteral, kalian bisa bedakan kan dengan parenteral? Bisa Bu. Bisa Bu. Ya. Kalau enteral itu yang biasanya kita akan sangat akrab dengan namanya NGT atau nasogastric tube. Ya, jadi kita memberi makan pasien itu melalui selang istilahnya. Ya. Lalu ada tube-nya itu untuk kita masukkan makanan yang konsistensinya tuh cair, bentuknya cair, yang akan menuju langsung ke lambung pasien ya. Jadi
Di sini setelah perawat melakukan pemasangan NGT, ya selang NGT, lalu kemudian akses pemberian makan akan melalui situ. Ya, lalu kalau bedanya dengan parenteral, kalau parenteral itu dia aksesnya langsung ke pembuluh darah. Ya, jadi suplai nutrisinya tuh isinya biasanya paket lengkap dan dia berupa protein misalnya, albumin dan macam-macam yang benar-benar langsung penyerapan akhirnya tuh melalui pembuluh darah seperti itu. Ya, kalau misalnya kalau oral kan proses penyerapan nutrisinya kan harus dikunyah dulu dari mulut sampai ke lambung, lalu proses penyerapan segala macam kan lama ya. Lalu kalau enteral misalnya dia aksesnya lewat karena mulut pasien istilahnya ada kelemahan ya atau misalnya pasiennya tidak sadar dan sebagainya dan dia tidak bisa untuk menggerakkan bagian mulutnya, makanya kita langsung akses nutrisinya menuju ke lambung misalnya seperti itu. Lalu kalau yang lebih cepat lagi untuk diserap oleh tubuh adalah melalui parenteral. Ya, jadi dia langsung ke vena gitu. Ya nanti kalau misalnya kalian sudah di semester akhir biasanya tuh akan dipelajari semuanya ya, gimana cara pemberian enteral feeding ataupun parenteral feeding ya. Kalau semester awal itu masih sebatas feeding per oral ya. Oke, itu kalau soal feeding per oral ya. Cara menghitung IMT semua udah tahu ya. Dan klasifikasinya. Lalu lanjut yang terakhir itu adalah tentang monitoring intake dan output. Ya, intake dan output coba boleh salah satu siapa ya, Dimas, boleh Dimas sampaikan apa saja sih yang bisa dikategorikan dalam intake? Jenis-jenis intake ya. Iya betul. Intake yang bisa dikatakan intake seperti minum pasien, makan pasien, kemudian infus, ya vitamin dan lain-lain. Kemudian untuk outputnya seperti urin, muntah jika ada, feses, keringat itu, kira-kira itu. Oke, jadi betul ya. Kalau keringat dan lain-lain kan nggak mungkin kita hitung ya. Jadi biasanya dia dikelompokkan dalam IWL. Nah, IWL ini akan dihitung per 24 jam. Jadi kita nggak hitung IWL itu per satu shift, misalnya per 6 jam itu enggak. Ya, tapi karena sudah ada rumusnya, ya, jadi itu akan dihitung per 24 jam. Lalu selain itu muntah, lalu cairan lambung yang keluar misalnya, atau dari drain, ya drain itu kalau misalnya kalian pernah ketemu pasien di rumah sakit, ya atau misalnya ada anggota keluarga yang pernah operasi, lalu ada bagian cairan tubuh yang memang akan tetap dialirkan keluar dari tubuhnya, biasanya dari selangnya itu dan penampungnya kita bisa hitung dan itu juga masuk di output. Ya, dan juga feses. Kalau feses sih biasanya di setiap rumah sakit dia punya ketentuan. Jadi ada ditentukan misalnya karena nggak mungkin kita bisa prediksi atau hitung komposisinya seberapa banyak. Ya, jadi feses itu dikira-kira 100 sampai 200 mili per hari ya untuk kategori output cairan. Untuk rumus urin dan juga rumus IWL udah pada tahu ya semuanya ya. Itu wajib untuk dihafal karena sampai kalian kerja nanti di rumah sakit, khususnya di intensive care unit ya, di ICU yang memang ada pasien-pasien dengan balance yang ketat, artinya adalah semua cairannya tuh dipantau. Input output benar-benar dipantau secara ketat. Ya, itu wajib untuk kalian tahu gimana cara hitung IWL, gimana kalau urin yang nggak keluar, lalu dari cairan yang masuk itu kita bisa tahu, atau dari berat badan pasien kita bisa tahu kira-kira urinnya tuh harusnya berapa yang keluar,
kayak gitu ya. Itu semua nanti berhubungan kalau kalian sudah di tahap lebih lanjut nanti ya di critical care, itu akan seru sekali belajarnya. Ya, lalu untuk yang intake itu semua jenis cairan yang masuk ke tubuh pasien, entah itu mau dari obat-obatan, mau dari cairan infus atau minuman dan sebagainya, atau saat pasien minum obat oral, ya jumlah minum yang kita kasih mendampingi pasien saat minum obat pun itu semua harus dihitung. Ya, apalagi untuk pasien-pasien dengan balance ketat. Balance ketat itu biasanya pasien-pasien dengan gangguan ginjal ya. Itu biasanya dokternya akan rekomendasi untuk pasien ini harus benar-benar dilihat ya intake output-nya. Atau misalnya mereka biasanya kalau di rumah sakit bilang pasien A balance ketat ya. Nah, kalau balance ketat itu artinya akan terus dipantau itu dia punya form balance cairan. Ya, jadi nggak boleh salah atau nggak boleh kurang, nggak boleh lebih dalam mengisinya, ya. Oke, lalu untuk perhitungan segala macam saya rasa kalian sudah cukup berlatih ya untuk gimana cara menghitung intake dan output ya. Lalu kalau misalnya pasien yang intake-nya lebih besar daripada output-nya, kalian dokumentasinya nanti bentuknya seperti apa? Pakai tanda apa? Positif. Positif, negatif, Bu. Plus, Bu. Sama Pakai plus ya. Plus itu artinya adalah intake-nya jauh lebih besar dari output-nya. Ya, artinya adalah pasien ini dia kelebihan cairan. Ya, biasanya pasien-pasien yang lagi-lagi gagal ginjal misalnya, ya penyakit-penyakit seperti itu yang penumpukan cairan dalam tubuhnya sangat banyak. Ya, itu bisa diketahui, biasanya bedanya akan sangat jauh, bisa plus 1000, bisa plus 500, dan sebagainya ya. Lalu kalau pasien yang output-nya justru lebih banyak, ya itu berarti dokumentasinya dengan minus ya. Itu biasanya sih untuk pasien yang perdarahan misalnya ya, atau yang dehidrasi, yang misalnya dia muntah terlalu banyak, ya itu biasanya output-nya akan lebih besar daripada intake-nya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Cara mengisi formnya sudah paham semua? Sepertinya ada video juga kan ya waktu itu yang di-upload buat kalian lihat cara pengisian form balance cairannya. Bu, maaf Bu, Johanna izin bertanya. Iya, boleh. Di bagian pengisian infus, Bu. Oke, Masih kurang jelas, Bu, yang per-pernya. Pernya itu gimana ya, Bu? Oh, jadi pernya itu sisa per yang masuk. Ya, jadi kalau misalnya nih, jam 9 kita kasih dokter order untuk pasiennya dapat RL misalnya atau NaCl 500 mili per jam. Ya, lalu itu dikasihnya jam 9 kan. Maka kalau di form balance-nya kita akan tulis karena belum ada cairan yang masuk berarti intake-nya 0. Ya, sedangkan yang terpasang atau yang baru diberikan adalah 500. Ya, lalu kalau misalnya jam 11 nanti sudah kita cek, datang terus kita cek, ternyata sisa cairannya nih ya let's say sisa 400. Ya, berarti yang sudah masuk dalam 2 jam itu ke pasien berapa? 100, Bu. 100, Bu, 100. Berapa? 100, Bu. 100 ya. Berarti nanti kalian tulisnya gimana? Berapa per berapa? 400 per 100. 400 per 100, Bu. 400 per 100 artinya adalah 400 itu sisa yang masih ada di botol dan 100 itu yang masuk di jam itu. Ya, artinya dari jam 9 sampai jam 11 ketika nanti teman perawatnya lihat catatan dokumentasi, dia akan tahu, oh jam segini ternyata cairan kok baru masuk 100 ya, misalnya gitu. Sedangkan dokter
butuh misalnya cairannya tuh harus habis dalam 4 jam misalnya. Dalam 4 jam 500 itu harus habis. Misalnya otomatis kan kurang cepet dia punya tetesan infus kan. Nah, itu harus dibetulkan lagi sama perawatnya, udah bener belum sih tetesan infus segala macam. Ya, seperti itu. Nah, kalian di sini kan belum belajar ya untuk tetesan infus apa segala macam kan ya? Belum, Bu. Iya. Belum, Bu. Cara perhitungan ya dan sebagainya kan belum. Nah, itu nanti semua berkaitan ya. Jadi kita bisa tahu, oh kenapa ya kok jam segini cairannya baru segini padahal kan harusnya kalau kita settingnya tetesan infusnya misalnya 25 tetes per menit, harusnya jam 11 tuh udah masuk sekitar 200, kok masih 100? Ya, ternyata bisa aja ada penyumbatan di selangnya atau di mana-mana itu bisa jadi kriteria untuk kita recheck lagi ya untuk device-nya bagian mana sih yang mengalami gangguan atau kita setting lagi oh ternyata tetesan infus kita ini terlalu lambat misalnya kita harus percepat misalnya seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Bu, kayak di soal kemarin kan Bu, ada 3 kali nambah infusnya. Kan yang 2 kali habis, berarti 500 di pemberian pertama ditambahkan dengan 500 yang pemberian kedua ya Bu? Atau tetap 500? Tergantung kalau misalnya jamnya ada jeda segala macam berarti tidak perlu ditambahkan ya, ditulis aja per masing-masing 500. Biasanya sih akan ditulis tetap masing-masing 500 kecuali kalau misalnya dokternya bikin di orderannya 1000 per 8 jam, tapi untuk sediaan infusnya ternyata adanya 500. Hanya satu kemasan tuh satu botol itu misalnya cuma 500. Nah, itu berarti kita bisa tulis digabungin misalnya jam dikasih jam 9 misalnya jam 9 itu kita tulis 1000 per 0. Lalu misalnya jam 11 sudah masuk 200, kita tulislah 800 per 200 ya. Jadi digabungin kalau memang dokter ordernya itu per 1000 ya. Tapi kalau misalnya dokter biasanya sih dokter jarang ya untuk order per 1000 karena dia tahu satu kemasan satu pelabot itu isinya 500. Jadi biasanya sih akan ditulis per 500-500. Kalau 500-nya sudah habis, kalau sudah habis biasanya tulisannya dokumentasinya 0 per 500 kan. Artinya 500 masuk, sisanya 0. Nah, kalau dipasang lagi di jam yang sama, apakah sudah masuk langsung cairannya? Belum kan? Pasti nanti 1 jam kemudian baru kalian akan cek lagi, oh udah sisa berapa nih, baru dokumentasi misalnya selanjutnya udah masuk 100. Ya selanjutnya kalian tulis lagi 100 per 400, begitu selanjutnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, dan di form balance cairan di bagian intake itu, ya kalau kalian lihat paling atas kan intake ya, setelah itu baru output. Nah, di intake itu kan hanya ada tulis diet dan minum. Ya, sedangkan untuk cairannya kan belum ada. Nah, cairan ini biasanya akan ditulis manual. Jenis cairannya apa yang masuk, terus atau obat yang kemasannya cair, misalnya paracetamol yang 1000 mili yang cair, ya itu juga ditulis. Jenisnya apa dan kemasannya isinya berapa. Itu ditulis di bagian kolom yang sejajar dengan diet dan minum. Ya, misalnya seperti itu. Oke, jangan lupa untuk perhitungan intake dan output ada toleransi ya. Toleransinya tuh berapa? Halo? Halo Ibu. 100 cc bukan Bu? Halo? Halo? 100 cc bukan Bu?
Iya, kurang lebih 100 sampai 200 ya, tapi biasanya sih kalau di rumah sakit pakai toleransinya 100. Kenapa bisa ada toleransi? Jadi adanya toleransi itu misalnya untuk, kemungkinan jenis intake ataupun output yang, memang sulit sekali untuk kita hitung. Misalnya pasien makan makanan yang padat, itu kan harusnya diet, masuk di diet kan, di output. Kita nggak tahu jumlah cairan yang ada dalam makanan itu berapa. Lalu misalnya BAB juga untuk feses, ya misalnya ada yang benar-benar nggak bisa dihitung, makanya suka ada toleransi, itu untuk membackup nilai-nilai yang memang kita nggak bisa untuk hitung, ya. Atau misalnya pada bayi, yang pakai popok misalnya, lalu dia BAB di situ, kalau di rumah sakit Siloam sih kebetulan cukup lengkap ya, jadi ada alat buat menghitung untuk, BAB cairnya pasien dari Pampers-nya itu bisa dihitung. Tapi kalau ada yang tidak bisa dihitung, mereka akan pakai perkiraan. Oh misalnya satu Pampers ya kira-kira 100 sampai 200, makanya ada toleransi karena kan nilainya nggak pasti sesuai dengan perhitungan kan, makanya entah lebih 100 atau kurang 100 itu masih dalam kadar toleransi, biasanya seperti itu. Oke, paham? Paham, Bu. Bu mau bertanya, Bu. Ya, boleh. Kan kalau di PPT kan perhitungan di WL kan 10 sampai 20 cc per setiap kilogram kan, Bu? Itu ketetapannya 10 per kilogram berat badan. Iya, per kilogram berat badan, Bu. Itu 10 sampai 20 itu harus 10 cc ya, Bu? Tapi kan 10 sampai 20. Jadi kalau 20 cc bisa nggak, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Ya, jadi biasanya ini tergantung dari kebijakan rumah sakit. Ya, tapi nilai normal yang dikasih adalah 10 sampai 20 mili per kilogram berat badan. Nah, biasanya kalau saat dokumentasi, ya, kalau misalnya berat badan pasien let's say 53 kilogram, ya. Kalau 53 kita kali dengan 10 kan 530. Ya, lalu kita harus bikin range-nya juga, kalau 20 kali 53 itu berapa. Ya, jadi dokumentasinya akan 530 misalnya sampai 53 kali 2, 106 ya. Sampai 1006 misalnya seperti itu. Ya, jadi dia tulis dokumentasinya tuh akan dalam range. Ya, kalau dikali 10 berapa, sampai yang dikali 20 berapa hasilnya, kayak gitu. Baik, Ibu, makasih. Jadi, oke. Jadi tergantung rumah sakit juga ya, kalau misalnya kalian di Siloam misalnya pakai 10 ya, atau pakai 15, tergantung. Dan ketika kalian misalnya, praktek di tempat lain, di rumah sakit lain, misalnya di rumah sakit jiwa di Bogor atau di mana ya, misalnya dia pakai 20, ya sudah kalian pakai rumus yang 20, misalnya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau sudah tidak ada, sekali lagi saya minta maaf ya untuk kendala jaringan ya, sehingga kita punya kelas ini tertunda sekitar 30 menit tadi, ya. Saya harap, kalian meskipun istilahnya cukup meraba-raba ya dalam pelajaran ini, tapi, ya semoga dengan video-video yang ada, dengan PowerPoint kalian bisa paham lah ya dikit-dikit. Nanti ketika sudah di sini sih biasanya kalau praktek langsung kalian akan lebih paham lagi. Ya, nanti dengar aja lah kalian pengumumannya ya, kapan akan ke sini. Kalau saya sih udah tahu, cuman ya saya nggak bisa bilang juga ke kalian karena bukan wewenang saya juga untuk kasih tahu ya. Tapi, ya udah nggak lama lagi sih kita akan bertemu. Hore!
Akhirnya ya. Akhirnya Bu, nggak online Bu. Iya, capek juga kan online begini ya. Cuman di awal-awal sih nanti kalau nggak salah masih tetap online ketika kalian akan klinik dan lab, barulah kita ketemu nanti. Ya, oke. Saya sebenarnya udah siapin games tapi akan butuh waktu yang lama, jadi kita tunda saja gamesnya ya, nanti kapan-kapan aja gitu ya. Oke. Gimana tadi kuisnya, aman nggak? Aman, Bu. Ada 15 soal kan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Bisa dikerjakan semua? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke, mantap. Minggu depan kalian udah UAS kan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, aduh semangat ya. Harusnya sih materinya nggak begitu jauh dari apa yang sudah dikasih sama lecture-nya. Jadi pelajari aja baik-baik PPT-nya ya. Lalu kalau, oh ya, besok sepertinya kita akan pertemuan Anfis juga, tapi hanya setengah jam sampai 1 jam ya, hanya sebentar saja untuk evaluasi Anfis. Jam 10 sampai jam 11. Baik, Bu. Oke. Maaf, Bu. Tapi biasanya masuk kelas, Bu, jam segitu. Masuk kelas apa nih? Masuk kelas Anfis, Bu. Atau digabung, Bu? Anfis yang lecture atau gimana? Yang iya, Bu, lecture. yang lecture, Bu. Biasa masuk dari jam 8 sampai jam 10-an, Bu. Oh, gitu. Ya, Bu. Tapi memang jam 10 sampai jam 11 itu jamnya tutorial sih. Karena kita kan pertemuan cuman 2 kali ya untuk sinkronos untuk yang Anfis. Jadi nanti kami akan bilang sih ke lecture-nya kalau jam 10 kami akan pakai. Mungkin seperti itu kali ya. Dan kalaupun ada perubahan nanti saya sampaikan juga di grup. Baik, Ibu. Baik, Bu. Ya, kita ketemu sebentar aja, nggak lama-lama. Kita review aja sebentar ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita selesai kelas? Misalnya kesulitan apa yang kalian temui saat belajar? Atau kalau kalian ada saran untuk semester depan misalnya, untuk sistem online-nya sebaiknya seperti apa, boleh nanti kalian sampaikan juga ya di grup. Jadi bebas untuk berpendapat ya. Kalau memang kalian agak kesulitan dengan sistem seperti ini, nanti kita bisa cari jalan keluar sama-sama ya untuk gimana supaya lebih efektif lagi belajarnya. Tapi tahun depan sih yang pasti kalian akan datang di sini, jadi harusnya sih sudah semakin baik belajarnya nanti. Ya, oke. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya akan tutup dalam doa ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami untuk boleh mengadakan pertemuan melalui Zoom. Terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan, meskipun sempat terjadi gangguan jaringan, tapi kami tetap bersyukur bahwa Tuhan tetap menyertai hingga pertemuan kami di waktu ini Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mau memberkati setiap anak kami ini Tuhan, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, terlebih kepintaran Tuhan, agar setiap pembelajaran yang diberikan, meskipun sulit, tapi kiranya Roh Kudus-Mu membantu mereka untuk
bisa memahami setiap pelajaran yang diberikan dengan baik. Berikanlah semangat selalu buat mereka Tuhan untuk menghadapi sistem pembelajaran yang cukup rumit ini Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan untuk anak-anak ini, kiranya Engkau selalu berikan mereka passion yang baik untuk menjadi perawat yang takut akan Tuhan dan bisa menjadi berkat buat setiap pasien yang nanti mereka temui ke depannya. Terima kasih Tuhan, berkati mereka juga untuk setiap persiapan final exam untuk minggu depan. Kiranya Tuhan mau sertai mereka, berikanlah semangat juga buat mereka untuk belajar setiap materi pembelajaran yang sudah diberikan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depannya, aktivitas kami ke depannya ke dalam tangan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, kelas kita sudah selesai. Semua sudah absen ya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ibu. Makasih, Bu. Oke, boleh kita foto sebentar buat saya dokumentasi, soalnya saya perlu harus dilampirkan ya. Boleh diaktifkan dulu kameranya. Minta tolong yang pakai laptop ya untuk capture, karena saya pakai handphone nih jadinya. Boleh ada yang volunteer buat foto? Mega lagi baca. Siapa? Mega lagi siap-siap, Bu. Oh, Mega. Oke. Kasih aba-aba ya, Mega, kalau udah bisa mulai ya. Atau ada yang lain yang bisa lebih cepat? Melika bisa, Bu. Oke, boleh ya Melika. Oke, Bu. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2. Sudah, Bu. Oke, sudah? Sip. Sudah, Bu. Oke. Thank you semua. Bye-bye. Kasih, Bu. Kasih, Bu. Kasih, Bu. Tuhan Yesus berkati. Thank you Kasih, ya. Bu. Tuhan Terima kasih, berkati. Bu. Semangat. Boleh leave ya. Bye-bye. Ya, Bu. Makasih, Bu.